Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alaihi afdhalus salati wa atammu taslim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan masalah masadirus syariah al-mukhtalaf, dan malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang ijtihad dan madhab yang masih ada kaitannya dengan apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang masadirus syariah. Salah satunya yang muttafaq itu ada ijma', dan ini berkaitan dengan ijtihad. Sebagai prolog dari masalah ijtihad ini, disampaikan bahwa Islam berkembang dari masa ke masa, dimulai dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian masa sahabat, dilanjutkan dengan masa tabi'in dan tabi'in hingga sekarang. Seiring dengan berkembangnya Islam, maka berkembang pula masalah yang dihadapi umat Islam. Namun demikian, tetaplah Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas sebagai sumber hukum untuk mengatasi masalah tersebut. Ada satu metodologi dalam Islam untuk menentukan suatu hukum yang disebut dengan ijtihad. Ijtihad sudah ada sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun baru mulai nampak pada masa sahabat. Kenapa? Karena di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada rujukan langsung, ada masalah sampaikan langsung kepada Nabi dan ada solusi, ya. Nah, jadi segala permasalahan umat dapat ditanyakan langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada masa sahabat, metode ijtihad mulai dibutuhkan oleh umat untuk menentukan hukum yang tidak jelas secara terperinci dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terjadi perkembangan pada masa sahabat dan dilanjutkan masa tabi'in, masa setelah sahabat. Para ulama atau mujtahid melakukan ijtihad berdasarkan ilmunya, maka lahirlah ulama mazhab. Jadi hasil dari ijtihad itu yang kemudian dikembangkan, itulah mazhab. Dan orang yang mengikuti mazhab itu disebut pengikut mazhab. Tapi sebelum kita masuk ke mazhab, kita menjelaskan dulu apa sih itu ijtihad. Pengertian ijtihad menurut bahasa diambil dari kata fi'il madhi, jahada, yang bentuk masdarnya adalah jahdan. Jahada yajhadu, jahdan, jahdun. Nah, artinya adalah kesungguhan atau sepenuh hati, atau serius. Jadi sungguh-sungguh, berjihad itu bersungguh-sungguh. Nah, banyak rumusan yang diberikan mengenai definisi ijtihad menurut istilah, tetapi satu sama lainnya tidak mengandung perbedaan yang besar, sehingga saya hanya mengambil satu sampel, yaitu definisi yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani yang dikutip dalam kitab Irsyadul Fuhul. Beliau memberikan definisi bahwa ijtihad itu adalah badlul wus'i al-faqihi fi naili hukmin syar'iyyin amaliyin bi tariqil istinbat.
Jadi badlul wus'il faqih fi naili hukmin syar'i amali bi tariqil istinbat. Artinya mengerahkan kemampuan oleh faqih, para ulama ahli fikih, untuk memperoleh hukum syariah, hukum syarak yang bersifat amali, yang bersifat yang dilaksanakan gitu, melalui cara istinbat. Istinbat itu adalah mengeluarkan hukum dari dalil. Definisi ini dapat diambil hakikat, atau dari definisi di atas dapat diambil hakikat dari ijtihad itu sebagai berikut. Pertama, ijtihad adalah pengerahan daya nalar secara maksimal, badlul wus'i. Nah, jadi pengerahan segala kemampuan. Yang kedua, usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat faqih, yaitu badlul wus'i al-faqih. Nah, jadi dalam bidang keilmuan yang disebut dengan faqih. Yang ketiga, produk atau yang diperoleh dari usaha ijtihad itu adalah dugaan yang kuat. Jadi tidak ada yang bersifat qat'i, semuanya sangkaan, dhanniyul ad-dalalah, dugaan yang kuat tentang hukum syariah yang bersifat amaliyah. Yang keempat, usaha ijtihad ditempuh melalui dengan cara-cara istinbat. Jadi ijtihad bukan sekedar sesuai dengan perasaan atau tidak sesuai dengan perasaan, tapi diambil dari dalil, diambil dari dalil. Itu yang disebut dengan istinbat. Nah, selanjutnya, dasar hukum ijtihad dan hukum ijtihad. Maksudnya dalil yang mendasari bolehnya kita berijtihad, dan bagaimana hukum berijtihad itu sendiri. Nah, dasar hukum ijtihad. Ijtihad dapat dipandang sebagai salah satu metode menggali sumber hukum Islam atau syarak yang menjadi landasan hukum untuk melakukan ijtihad, baik melalui dalil yang jelas maupun isyarat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Nah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah, yakni kepada Al-Quran dan Ar-Rasul, kepada sunnah Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari akhirat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Nah, dipahami dari ayat di atas bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk selalu mengembalikan setiap terjadi perbedaan pendapat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, cara yang ditempuh dalam mengembalikan perbedaan pendapat tersebut yaitu dengan cara ijtihad, dengan memahami kandungan makna dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian menerapkan makna dan prinsip tersebut pada persoalan yang sedang dihadapi.
Contoh kasus misalnya, yang mungkin ada yang mengikuti atau yang membaca, ya, mendengarkan video pendek yang saya posting di grup, ya, bertalian dengan bahwa 3 paslon, ya, yang menjadi calon pemimpin, ya, jadi baik itu calon presiden atau wakil presiden, ya, semuanya ada pengikutnya ulama, ya, ada ulamanya, ya, di backup dengan ulama, ya. Tapi yang menarik adalah ulama yang mengikuti atau yang mendorong untuk kita memilih kepada salah satu pasangan calon. Ya, ini saya tidak berkampanye, Pak, ya. Saya hanya mengambil contoh, ya, bahwa ulama lebih banyak mendukung kepada pasangan calon 01. Dan mereka memberikan dalil rasional dan dalil syar'i. Ya, itu hasil ijtihad. Nah, secara rasional, ya, kenapa kita memilih pasangan 01? Ini penyebabnya. Secara syar'i, ya, kenapa kita harus memilih pasangan 01? Dalilnya ini. Ya. Nah, jadi ulama yang membackup pasangan 01 itu sudah dengan jelas dan gamblang menyebutkan alasannya. Yang belum kita dengar adalah alasan dari ulama dari paslon 02 dan 03. Ya, belum ada, ya, belum ada yang. Nah, jadi kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Nah, nanti kita akan lihat bahwa bagaimana yang seharusnya, ya, orang berijtihad itu. Nah, sehingga jangan sampai ijtihadnya hanya dipengaruhi oleh hawa nafsu, ya, atau dipengaruhi karena ketidakenakan, ya, ini perasaan juga. Jadi bukan karena melihat dasar apa yang mengharuskan dia memilih itu, tidak melihat secara rasional, ya, menurut yang bisa diterima akal, ya, penyebabnya kami memilih itu karena begini, ya, alasan syar'inya karena seperti ini. Nah, sehingga mereka menetapkan, tapi ada yang tidak berdalil dengan itu, ya, tidak berdalil dengan itu, seperti misalnya mata nak masiri kak kotanya alih aku pilih, ya. Segan. Kenapa? Oh, makanya bantuan, ya, banyak bantuan ke saya. Ini perasaan, atau hanya karena mengatakan bahwa pokoknya saya mau itu. Tidak ada alasan, tidak ada alasannya. Seperti dulu, ya, ketika kita berbicara masalah, dulu kan pasangan 02 adalah pilihan kita, ya, yang sekarang jadi capres 02, itu pilihan kita dulu, ya, kita mati-matian, sungguh-sungguh betul kita untuk mendukung. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita yang penting bukan Jokowi. Kan dulu cuma 2, ya. Nah, tidak ada dasar rasionalitas, dasar syar'i yang jelas. Semua menganggap bahwa sudah kita lihat apa yang dia lakukan sebelumnya, maka sekarang kita berusaha untuk supaya tidak terpilih lagi, ya. Pokoknya yang penting bukan dia. Itu dalil. Mentok sudah tidak ada. Nah, sekarang, ya, kita melihat bahwa mereka menyebutkan dalilnya secara akal dan secara nakal, ya, jadi akliyah dan nakliyah, ya, mereka menyebutkan dalil, dan itu adalah hasil dari ijtihad. Nah, jadi dalil tentang ayat tadi menyebutkan bahwa boleh kita berijtihad, ya, boleh kita berijtihad. Nah, kemudian hukum ijtihad secara umum
Hukum ijtihad itu wajib bagi seorang yang sudah mencapai tingkat faqih. Ya. Nah, paham hukum agama atau sudah sampai pada level mujtahid. Nanti kita lihat bagaimana kriteria yang disebut ya orang yang sudah bisa masuk ke dalam level mujtahid. Dan mujtahid itu ada beberapa tingkatan. Nah, jika belum mencapai kedudukan faqih, maka dianjurkan bermazhab. Bermazhab maksudnya kalau dia belum bisa memutuskan berijtihad sendiri, maka dia harus mengikuti mazhab yang sudah ditetapkan oleh mujtahid sebelumnya. Nah, bertaklid kepada orang lain tidak diperbolehkan bagi seorang yang sudah mencapai derajat mujtahid. Ya. Sehingga mujtahid itu ketika dia memutuskan sesuatu, ya, benar atau salah dia dapat pahala. Kalau benar dia dapat 2 pahala, kalau salah dia dapat 1. Ya. Dia dapat 1. Dan hasil ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Ya. Jadi tidak bisa dibatalkan. Nah, dalam kedudukannya sebagai faqih yang pendapatnya akan diikuti dan diamalkan oleh orang lain yang meminta fatwa tentang sesuatu, hukum berijtihad tergantung kondisi mujtahid dan umat sekitarnya. Nah, jadi di sini ada disebutkan bahwa bagaimana ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid itu. Ya. Yang pertama, apabila seorang faqih ditanya tentang satu hukum atau satu kasus yang telah berlaku, ditanya tentang sesuatu yang sudah terjadi, sedangkan dia hanya satu-satunya faqih yang dapat melakukan ijtihad dan merasa, seorang faqih yang ditanya ini merasa kalau dia tidak berijtihad, ya, maka sesuatu yang terjadi itu tidak ada hukumnya. Ya. Jadi kalau dia tidak melakukan ijtihad pada saat itu, akan berakibat kasus tersebut luput dari hukum dan membuat orang bingung, ya, membuat orang bingung. Nah, hukum berijtihad bagi faqih tersebut dalam kondisi seperti ini adalah fardhu ain, wajib ain. Nah, jadi kalau dia ditanya tentang sesuatu, ya, yang sudah terjadi, atau yang sedang terjadi, dan tidak ada faqih yang lain yang bisa menjawab itu, tidak ada mujtahid yang bisa menjelaskan, dan dia merasa kalau dia tidak menjelaskan, tidak berijtihad dalam masalah itu, maka sesuatu yang terjadi itu akan luput dari hukum. Maka fatwanya atau ijtihadnya, hasil yang disebutkan itu, ya, hukumnya wajib ain. Ya, wajib ain. Nah, arti wajib ain ya kalau dia tidak melakukan, ya madosa manan. Madosa manan. Nah, yang kedua, hasil ijtihad itu apabila seorang faqih ditanya tentang hukum suatu kasus yang terjadi atau yang berlaku, sedangkan dia adalah satu-satunya faqih pada waktu itu, tetapi dia merasa bahwa kalau dia tidak menjelaskan, ya, maka hukum itu, ya, tetap ada. Jadi dia tidak khawatir bahwa kalau dia tidak jelaskan maka tidak ada hukum. Beda dengan yang pertama tadi. Jadi dia satu-satunya faqih, ya. Kalau dia tidak menjelaskan hukumnya, maka perbuatan itu atau apa yang dilakukan oleh umat itu lepas dari hukum. Nah, sekarang ditanya dan dia satu-satunya faqih, tapi dia tidak merasa bahwa kalau dia tidak menjawab, maka masalah itu tetap ada hukumnya. Orang bisa menetapkan hukumnya sendiri. Maka
ketika itu mujtahid ini atau ijtihad dalam kondisi seperti ini fardu kifayah. Ya, atau ada faqih yang lain ya yang bisa melakukan ijtihad. Yang bisa melakukan ijtihad maka berhukum atau berijtihad dalam masalah itu adalah fardu kifayah. Jadi dia satu-satunya itu yang kedua ini tolong dipahami. Yang kedua ini ya maksudnya kalau dia ditanya tentang sesuatu dan dia adalah satu-satunya faqih ya yang bisa ditanya. Dan dia merasa bahwa kalau saya tidak menjawab ya masalah itu tetap ada hukumnya. Tetap ada hukumnya. Maka di sini ya ijtihad hukumnya fardu kifayah. Berbeda dengan tadi. Dia satu-satunya dan tidak ada yang bisa menjawab yang lain. Nah, kalau dia tidak jawab, khawatir bahwa masalah itu tidak ada hukumnya. Jadi yang kedua ini dia tidak merasa khawatir itu. Atau ada beberapa faqih yang bisa ditanya. Ya, ada beberapa faqih yang bisa ditanya dan ada beberapa faqih yang bisa berijtihad dalam masalah itu. Sehingga berijtihad dalam masalah yang seperti ini itu fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Artinya kalau ada yang sudah berijtihad ya, berfatwa dalam masalah itu, maka gugur kewajiban kepada faqih yang lain. Nah, beda dengan yang pertama tadi, fardu ain. Yang ketiga, apabila faqih ditanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Ya. Jadi kalau tadi sudah terjadi atau sedang terjadi, ini belum terjadi. Tapi umat ingin mengetahui bahwa bagaimana hukumnya kalau saya melakukan begini. Ya. Kalau saya melakukan begini, belum dia lakukan atau belum pernah terjadi. Nah, jadi ini yang dimaksud secara praktis ya, maksudnya diamalkan, belum dikerjakan. Tetapi umat menghendaki ketetapan hukumnya untuk mengantisipasi timbulnya kasus tersebut. Maksudnya kalau terjadi ya, maka sudah diketahui hukumnya. Nah, ijtihad dalam hal ini hukumnya sunnah. Ya, jadi kalau dia ditanya tentang sesuatu yang belum terjadi, ya, yang belum terjadi, maka ketika dia menjelaskan, ya, maka ijtihadnya dalam masalah itu, ya, hukumnya sunnah. Kemudian yang keempat, berijtihad itu hukumnya haram untuk kasus yang telah ada hukumnya, ya, dan ditetapkan berdasarkan dalil sharih dan qat'i. Sharih dan qat'i maksudnya bukan satu yang absolut, ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa lagi ditafsirkan, tidak bisa lagi ditafsirkan. Nah, jadi ketika dia ditanya tentang sesuatu dan sudah ada penetapan hukum berkaitan dengan itu, maka seorang faqih tidak boleh, ya, berijtihad, tidak boleh berijtihad. Atau apabila orang melakukan ijtihad itu belum mencapai tingkatan faqih atau mujtahid, ya, jadi haram hukumnya berfatwa kalau belum mencapai derajat mujtahid. Kemudian yang terakhir, yang kelima, hukum ijtihad dalam menghadapi suatu kasus yang sudah terjadi dalam kenyataan atau belum terjadi dan kasus tersebut belum diatur secara jelas dalam nas Al-Quran maupun As-Sunnah, sedangkan kualifikasi sebagai mujtahid ada beberapa orang. Dalam hal ini hukum berijtihad bagi seorang faqih adalah mubah, ya. Jadi ada masalah yang belum ada hukumnya atau sudah ada hukumnya, ya, dan yang ditanya,
ya, yang ditanya banyak. Nah, jadi banyak orang yang sudah mencapai derajat mujtahid, maka orang yang berijtihad dalam masalah itu hukumnya boleh, ya, boleh. Nah, selanjutnya perkembangan ijtihad. Ijtihad berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana diketahui, sumber hukum pada awal permulaan Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtihad sudah ada. Mulai ya pada masa ini belum bervariatif. Maksudnya meskipun pada waktu itu belum ya beragam. Nah, ijtihad dengan berbagai variasinya mulai berkembang pada masa sahabat dan tabi'in, ya, serta masa-masa generasi selanjutnya hingga kini dan sampai yang akan datang. Nah, keadaan yang membuktikan bahwa pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtihad mulai ada, yaitu adanya riwayat hadis yang berbicara tentang kisah pengutusan Mu'adz, ya, Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman, ya, ditanya, dan dia menjelaskan tentang hierarki, ya, urutan, ya, berdalil. Jadi kalau kamu nanti dalam tugasmu itu berhadapan dengan masalah, ya, bagaimana kamu memutuskan? Ya, saya memutuskan sesuai dengan Al-Quran. Ya, kalau tidak terdapat dalam Al-Quran, ya, dengan As-Sunnah, hadis. Kalau tidak ada dalam hadis, ya, ajtahidu bi ra'yi. Saya berijtihad dengan pendapatku, ya, dengan pendapatku. Nah, jadi itu disebutkan oleh beliau, ya, hierarki susunan hukum, ya, berurut Al-Quran, As-Sunnah dan Ar-Ra'y, pendapat, ya, penalaran hukum, bukan pendapat syahwat, ya, bukan pendapat hawa nafsu, tapi tetap berdasar cara melihat dari istimbat dalil, ya, baik dalil secara umum dari Al-Quran atau Al-Hadis. Nah, jadi beliau mengatakan ajtahidu bi ra'yi. Nah, di sini disebutkan wewenang untuk berijtihad yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya itu ternyata belakangan sangat berguna untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba kalau tidak ada, ya, tidak ada istilah boleh berijtihad, ya, lalu kemudian masalah itu belum pernah terjadi, ya, tidak ada dalil yang menjelaskan tentang itu, ya, orang bingung, ya, orang bingung. Nah, sehingga banyak masalah yang nantinya tidak ada dalilnya, tidak ada hukumnya. Jadi karena adanya itu, maka pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat selalu dikonfirmasikan hasilnya kepada beliau untuk mendapatkan pengesahan ataupun mendapat koreksi, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ijtihad atau hasil ijtihad itu keliru, ya. Jadi ini sudah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berijtihad, ya, atau sudah berijtihad di masa Nabi masih ada, ya, Nabi masih ada. Contoh sahabat yang memberikan fatwa, ya, terhadap sahabatnya yang dalam perjalanan mengalami musibah, terluka di kepalanya, lalu kemudian dia janabah, junub, ya, dia junub, lalu dia mengatakan kepada sahabatnya, adakah yang bisa memberikan rukhsah kepada saya, ya, untuk tidak mandi, ya, lalu semuanya mengatakan, oh, tidak bisa, harus mandi. Lalu sahabat yang junub dalam keadaan terluka ini meninggal, mati, ya. Sampai di Madinah mereka melaporkan kejadian itu. Apa kata Nabi? Qataltumuh, ya, kalian membunuhnya.
kalian membunuh. Kenapa tidak minta? Kenapa tidak ada yang mengatakan bahwa dalam keadaan seperti ini boleh tidak mandi? Ya, boleh tidak mandi. Atau contoh yang lain, kasus dua orang sahabat yang dalam perjalanan masuk waktu sholat tidak ada air, ya. Lalu mereka tayamum, ya. Mereka tayamum, kemudian sholat dengan tayamum. Sesudah sholat mereka mendapati air, ya. Satu di antara mereka berwudu kembali untuk sholat, ya. Lalu setelah sampai di Madinah, dia mengatakan, wahai Rasulullah, kami dalam perjalanan melakukan seperti ini. Ini hasil ijtihad, ya. Ini hasil ijtihad. Bahwa kami tidak menemukan air, maka kami bertayamum untuk sholat. Nah, sesudah kami sholat, kami mendapati air. Maka sahabat saya ini, ya, tetap dengan sholat yang sebelumnya yang dilakukan dengan tayamum, tidak mengulangi sholat. Tapi saya berwudu kemudian sholat lagi. Kata Nabi kepada yang bertayamum, ashabas sunnah, ya. Dia sudah melakukan sesuai sunnah. Tapi yang berwudu kemudian sholat lagi, lahu ajran, baginya dua pahala, ya. Pahala sholat dengan tayamum dan sholat dengan berwudu. Begitu cara Nabi SAW, ya, ketika mengoreksi apa yang dilakukan oleh sahabat tidak mengatakan salah kau itu, ya, tidak, sudah sesuai dengan sunnah, ya. Meskipun ini dibahas, ya, tuntas dalam fikih bahwa pernyataan Nabi SAW ashabas sunnah bukan berarti tidak boleh mengulangi, tidak boleh mengulangi, karena dia mengatakan bagi yang berwudu kemudian sholat lagi baginya dua pahala. Jadi sekali lagi saya menegaskan di sini bahwa pemahaman orang mengatakan bahwa kalau sempajang kedua, ya, dilalan nasi soe loro misalnya. Sholat zuhur tadi saya sholat di rumah, kemudian saya datang ke masjid ketemu dengan orang yang sholat, saya sholat lagi, mulai lomai surga. Ya, salah, ya, tidak seperti itu. Ada sahabat yang sudah sholat di perjalanan, ya, sudah sholat di rumahnya, kemudian masuk ke masjid, mendapati jamaah masih sholat, dia ikut sholat, ya. Nah, ada satu ketika yang masuk ini tidak sholat, lalu Nabi SAW, karena ada keutamaan Nabi SAW, Nabi melihat orang yang ada di belakangnya, meskipun dia menghadap kiblat dalam sholat. Sesudah sholat Nabi tahu, mengatakan, ma balul qaum, ada apa orang, ya, mendapati jamaah lalu dia tidak sholat. Sahabat yang masuk dan tidak sholat berjamaah ini mengatakan, ini nak kena ini. Lalu mengatakan, shallaina fi rihalina ya Rasulullah, kami sudah sholat di rumah-rumah kami, di jalannya, di perjalanan kami. Kata Nabi SAW, meskipun kamu sudah salat, kalau mendapati salat berjamaah, salatlah bersama jamaah, walakal jamaah, bagimu pahala jamaah, bagimu pahala jamaah. Contoh yang lain, Muaz bin Jabal yang salat Isya bersama Nabi SAW ditunggu oleh kaumnya di kabilahnya karena dia adalah imam. Nah, sudah ditunggu lama baru datang, salatnya lama lagi. Ya, dia datang mengimami, ya, Quran ini sempajang. Ya, dia sudah sholat Isya bersama Nabi, kembali ke kaumnya dia sholat mengimami, malah mengimami kaum. Sholatnya lama sehingga ada sahabat yang tidak tahan, ya, mufaraqah, keluar dari jamaah. Yang waktu itu Muaz bin Jabal mengatakan munafik. Sahabat yang dituduh munafik ini melapor kepada Nabi, ya. Nah, kedaya munafik, subhanallah, berat. Saya tidak terima. Lalu diminta, bagaimana kronologisnya?
wahai Rasulullah, Mu'adz bin Jabal sebagai imam kami itu sholat bersamamu lama. Kami menunggu lama, datang sholat mau ikut seperti persis dengan sholatmu, lama. Padahal kami punya hajat, sehingga kami mufaraqah. Yang ditegur bukan sahabat yang meninggalkan jamaah, yang ditegur imamnya, Mu'adz bin Jabal. Afattanun anta ya Mu'adz, apa kamu membuat fitnah wahai Mu'adz? Ya, sehingga diberikan penjelasan, kalau kamu mengimami sholat, ya perhatikan makmummu. Ya, di belakangmu itu ada orang tua, ada anak-anak, ada wanita, ada orang yang punya hajat, Tapi kalau kamu sholat saja, ya terserah, mau baca 30 juz 1 rakaat, ada masalah. Tapi kalau sholat berjamaah, ya perhatikan orang yang ada di belakangmu. Ya, termasuk di masjid kita ini, ya, di masjid kita ini kalau agak panjang sedikit, ya, agak panjang sedikit mengganggu konsentrasi jamaah, ya, kamu mana pengeli, mata aja nih pengeli, ya. Jadi imam harus, ya, betul-betul memperhatikan. Yang kedua, masjid kita ini adalah di pinggir jalan. Banyak orang yang narapikut berhenti sejenak untuk sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah. Jadi kita harus memikirkan itu. Termasuk di dalamnya adalah imam itu harus melihat, ya, kalau dia sudah datang, lihat, ternyata masih banyak yang jalan, kasihan, ya, sudah sungguh-sungguh jalan, ya, dek mana tuh di masih rokok memangnya. Jadi kalau sudah lihat ada yang jalan, tunggulah sebentar supaya bisa dapat keutamaan, gitu. Keutamaan takbiratul ihram bersama imam, atau mendapat keutamaan dia mendapatkan shaf pertama dan sebagainya, gitu ya. Nah, sehingga ini pentingnya, ya, kita memahami, ya, sehingga ada kitab yang ditulis oleh ulama tentang ahkam al-imam wal i'timam, ya, hukum menjadi imam dan atau menjadi makmum. Ya, jadi ada bukunya, ya, sehingga wajar kalau ada orang yang mengatakan menjadi imam itu sakral, ya, tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan. Meskipun saya berpendapat bahwa sembarang saja, yang penting tahu hukum. Ya, yang penting tahu hukum, nggak ada masalah. Jadi bukan sembarang, ya. Nah, jadi ini yang disebutkan, ya, bahwa ijtihad, ya, ijtihad itu, ya, ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sahabat yang melakukan ijtihad, ya, dan dikonfirmasi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau benar maka mendapatkan pengesahan dari Nabi, ya, 7 pegawai, ya, 7 pegawai. Seperti contoh misalnya sahabat yang melakukan sholat sunnah sebelum maghrib, ya, sholat sunnah sebelum maghrib. Sebahagian mengatakan tidak ada contohnya, ya, Nabi tidak pernah melakukan. Ya betul, Nabi tidak melakukan di masjid, ya, Nabi tidak melakukan di masjid. Tapi Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah sebelum maghrib. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah, menganjurkan, ya, sallu qoblal maghribi, ya, sallu qoblal maghrib, diulangi 3 kali, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib. Meskipun ada lanjut, liman sya', bagi siapa yang mau, ya, bagi siapa yang mau. Dipahami oleh sebagian ulama bahwa kalau masih ada waktu, ya, sehingga saya biasa menyampaikan bahwa kau terlambat boleh mangnya sampai sunat aja tahu cai-cai, ya, kamu ganti nana lalu nih ada mata nih dulu, ya, bisa jadi imam tahu bahwa sekarang malam Senin, ya, sekarang malam Selasa banyak yang buka di rumah baru ke masjid, ya, malam Kamis, malam Jumat misalnya ada yang buka dulu baru ke masjid. Nah, itu diperhitungkan, ya, sehingga kita bisa menunggu, ya, kita bisa menunggu. Nah,
Jadi kalau masih ada waktu, salatlah, ya, salat. Nah, tapi ada masalah lagi. Ketika kita salat, ya, imam datang, muazzin langsung qomat, aja tu kan syahid. Ya, alina mutu koi maka tajeng ni. Ya, senang ka masampanya itu nak kamu. Ya, tidak usah marah, ya. Karena memang qomat itu adalah hak imam, bukan hak muazzin. Azan itu haknya muazzin. Kalau sudah masuk waktu, ya, tanpa diperintah muazzin azan. Tapi kalau qamat, tunggu perintah imam. Tunggu perintah imam. Nah, salah satu perintah imam ya, kalau sudah masuk ke sejadah ada perintah imam. Jadi kalau masih berdiri di pintu, berarti dia masih menunggu. Kamu patut sempaja, tajam kalau cenah. Itu ya. Itu perlu diperhatikan, ya. Perlu diperhatikan. Nah, sehingga ketika kita melakukan ijtihad bukan memperturutkan hawa nafsu, tapi kita berdalil, gitu. Ada dalilnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu. Intinya ijtihad itu boleh, ya, ijtihad itu boleh. Tetapi ada syaratnya. Nah, nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan tentang bagaimana yang seharusnya, ya, yang menjadi mujtahid itu, ya. Nah, karena waktu sudah habis, sudah lewat, ya. Kita cukupkan dulu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang ijtihad, ya, sebelum masuk kepada masalah madhab. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.